Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA 5. Bagaimana dengan kabar kalian pagi hari ini? Sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Bu Nurma? Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak. Seraya berdoa, kita memohon bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita hari ini dapat dengan lancar, dengan semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Kepada ketua kelas, Mas Farhan, Ibu persilahkan untuk memimpin doa. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Dan sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, sekarang Bu Nur absen dulu. Dari 30 siswa yang tidak hadir, ada berapa anak? Adinda, Devan. Baik, terima kasih. Ternyata ada 2 orang dari teman kalian yang hari ini berhalangan hadir dikarenakan sakit. Kita doakan bersama semoga dua-duanya segera sembuh dan minggu depan sudah bisa mengikuti pelajaran bersama dengan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku semua, masih ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar mengenai materi apa aja? Dewi? Betul. Tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 3, yakni teori Mekah, kemudian teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Gujarat. Baik, anak-anak. Kemudian pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana Islam itu disebarkan di Indonesia. Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau, negara maritim, negara kepulauan. Tentunya di masing-masing daerah itu mempunyai sistem persebaran yang berbeda, strategi dakwah yang berbeda, mulai di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, dan juga Pulau Kalimantan. Apakah Islam itu disebarkan dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang radikal seperti yang kita dengar atau kita lihat akhir-akhir ini, bahwa Islam itu adalah agama teroris, bahwa Islam itu adalah agama yang penuh dengan kekerasan. Nah, kita pelajari bersama materi pada hari ini, apakah memang benar Islam itu dari awal disebarkan kemudian diajarkan kepada para penduduk dengan cara-cara yang ekstrim atau malah dengan cara-cara yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian. Setelah ini kalian akan Bu Nurma ajak untuk menonton bersama video pembelajaran tentang strategi dakwah persebaran Islam di Indonesia, sehingga nantinya kalian akan mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan strategi dakwah yang dipakai itu apa saja. Dan diharapkan kalian nanti juga akan mampu menerapkan sikap yang moderat dan santun dalam menyebarkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai untuk menonton video hari ini, Bu Nurma sampaikan dulu ya tahapan pembelajaran pada hari ini adalah nanti yang pertama kita menonton video bersama, silahkan kalian simak dengan baik isinya tentang apa saja. Kemudian yang kedua nanti kalian akan berkelompok. Jadi nanti satu kelas ini silahkan berkelompok, masing-masing kelompok berisikan 4-5 siswa. Setelah itu kalian nanti akan meresum dan mendiskusikan bersama apa saja hal-hal yang sudah dipaparkan di video tadi. Kalian resum, kemudian setelah selesai nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok yang diwakili oleh 1 orang. Nah, kemudian hal apa saja yang menjadi penilaian pada hari ini? Tentu saja selain Bu Nurma menilai tentang pengetahuan dan keterampilan kalian dalam mengerjakan tugas, Bu Nurma juga akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi semuanya Bu Nurma harap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini.
Ayo sekarang kita simak bersama video pembelajaran mengenai strategi dakwah penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, setelah menonton video tadi, kira-kira sudah terbayang belum bagaimana proses masuknya atau tersebarnya Islam di Indonesia? Strategi apa saja yang digunakan dan faktor apa saja yang membuat agama Islam ini kemudian diterima dan menyebar luas di Indonesia? Sekarang kalian Ibu persilahkan untuk membentuk kelompok, karena kelas kita ini berjumlah 30 siswa, berarti ada 6 kelompok yang masing-masing kelompok berisikan 5 siswa. Silahkan kalian berkumpul sesuai kelompok masing-masing, kemudian berdiskusi dan meresum dari video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama tadi. Untuk membantu proses diskusi kalian agar berjalan dengan lancar, setelah ini akan Bu Nurma kirimkan video pembelajaran tadi di WA grup kelas. Jadi nanti kalian kalau misalnya ada yang masih bingung, tadi itu apa saja ya strateginya, kalian bisa melihat lagi di video yang ada di WA grup. Apakah sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang Ibu persilahkan untuk perwakilan dari kelompok 3 lebih dulu untuk mengawali kegiatan presentasi pada hari ini. Baik, Bu Nurma ucapkan terima kasih banyak kepada 6 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Secara umum, penilaian Bu Nurma kepada hasil tugas kalian hari ini sudah bagus semua. Namun yang menjadi catatan, Bu Nurma lihat masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nanti di pertemuan berikutnya, Bu Nurma harap semuanya bisa aktif untuk mengikuti kegiatan diskusi. Untuk semuanya saja, silahkan dipersiapkan untuk materi di pertemuan minggu depan mengenai persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi kalau hari ini kita belajarnya di Indonesia secara menyeluruh, bagaimana persebaran ajaran agama Islam di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, dan juga di Pulau Jawa. Pada pertemuan minggu depan khusus hanya di Pulau Jawa. Siapakah beliau-beliau yang berperan dalam penyebaran agama Islam? Nah, sekarang kita simpulkan bersama kira-kira strategi apa saja yang dipakai dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah melalui jalur perdagangan, yang kedua jalur pernikahan, ketiga pendidikan, keempat kesenian, yang kelima tasawuf, dan yang terakhir adalah jalur politik. Jadi itulah melalui 6 strategi ini ternyata ajaran agama Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik-mubalik dari Arab, kemudian disebarkan secara meluas di negara Indonesia. Nah, anak-anak, Bu Nurma tekankan sekali lagi di kelas ini bahwa yang belajar tidak hanya kalian, tetapi juga Bu Nurma belajar, kita sama-sama belajar bahwa Islam itu disebarkan di Indonesia dengan melalui banyak jalur dan tentunya disebarkan dengan penuh kedamaian. Tidak seperti yang kita dengar tentang stigma ajaran Islam di akhir-akhir ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari kalian mengenai materi pada hari ini? Jika tidak ada, materi pada hari ini Ibu cukupkan sekarang dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Silakan disiapkan materinya dengan sebaik mungkin, dengan semangat yang juga semaksimal mungkin. Bu Nurma akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.